Proyek perubahan. Pemerintah Indonesia telah menciptakan berbagai kebijakan untuk mengkondisikan penguasaan lahan lebih kondusif. Tetapi pada kenyataannya, struktur kepemilikan lahan dicirikan oleh penguasaan lahan yang timpang. Tetapi menurut sensus pertanian tahun 2018, jumlah petani yang memiliki lahan kurang dari setengah hektar terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat perdesaan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan marginal yang tidak memiliki akses terhadap lahan. Pemerintah memiliki banyak program pengurangan kemiskinan, antara lain program distribusi lahan yang cukup luas kepada masyarakat dan kelompok tani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program Lumbung Pangan oleh Kementerian Pertanian. Jaminan akses modal melalui APBD atau dana desa, dan dukungan fasilitasi administrasi oleh Pemda dan Pemdes. Pendampingan dan fasilitasi akses pasar, serta menjamin harga komoditas yang dihasilkan desa oleh pelaku usaha. Pendampingan tematik kepada desa karena memiliki stok pengetahuan yang melimpah oleh perguruan tinggi. Akan tetapi, tidak adanya koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga. Permasalahan tersebutlah yang menjadi dasar dari proyek perubahan ini, yaitu optimalisasi akses dan pemanfaatan lahan non-produktif melalui kemitraan strategis, di mana bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas desa terhadap lahan, beserta optimalisasi pemanfaatannya melalui kemitraan strategis. Proyek perubahan ini dilaksanakan secara pilot project di Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibun, dan Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung, yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Proyek perubahan ini diharapkan dapat menghasilkan meta role model dalam mewujudkan SDGs Desa, yaitu SDGs Desa nomor 1, Desa Tanpa Kemiskinan. SDGs Desa nomor 8, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata. Dan SDGs Desa nomor 17, Kemitraan untuk Pembangunan Desa. Proyek perubahan ini hendak mendorong 3 inovasi kebijakan, yaitu advokasi percepatan akses lahan non-produktif melalui pengembangan model koordinasi lintas sektor, memfasilitasi pemerintah desa untuk berdialog langsung dengan pihak-pihak terkait, meningkatkan kapasitas desa dalam pemanfaatan lahan non-produktif. Tujuan dari proyek perubahan ini adalah untuk mendorong pemanfaatan lahan non-produktif di desa, sehingga memperluas akses desa terhadap lahan, meningkatkan kapasitas desa dalam menginisiasi dan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai unit kerja di lingkungan Kemendesa serta dengan berbagai pemangku kepentingan. Terdapat 3 agenda yang dilaksanakan dalam proyek perubahan ini. Yang pertama, penyusunan panduan fasilitasi akses dan pemanfaatan lahan non-produktif melalui kemitraan strategis. Yang kedua, pelatihan akses dan pemanfaatan lahan non-produktif untuk menguji coba panduan yang telah disusun. Dan yang terakhir ialah fasilitasi kemitraan untuk perluasan pasar produk unggulan desa. Kriteria keberhasilan dalam proyek perubahan ini ialah luas lahan non-produktif yang dapat diakses oleh desa, adanya panduan fasilitasi akses dan pemanfaatan lahan non-produktif melalui kemitraan strategis,
dan terciptanya komitmen kerjasama antara pemerintah desa dengan mitra-mitra strategis. Stakeholder mana sajakah yang terlibat? Dari internal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terdiri dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Perencanaan Teknis Ditjen PDP, Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Ditjen PDP, Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ditjen PEIDPDTT, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian dari eksternal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Desa Mekarwangi, Pemerintah Desa Mandalasari, Akademisi, Kamar Dagang Industri Jabar. Non-Governmental Organization, The Asian Foundation, Institut Hijau Indonesia, Rumah Mediasi Indonesia, Gerbang Tani Indonesia, Jaringan Komunikasi Desa, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, serta Ikatan Keluarga Alumni UNPAD. Capaian proyek perubahan. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas desa serta disesuaikan dengan konteks masalah yang ingin dipecahkan. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menyusun perencanaan dan membuat tindakan kolektif terkait dengan akses dan pemanfaatan lahan non-produktif. Adapun output dari proyek perubahan ini ialah panduan fasilitasi akses dan pemanfaatan lahan non-produktif melalui kemitraan strategis. Dokumentasi pelatihan pemanfaatan lahan non-produktif. Komitmen kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak ketiga. Pemanfaatan lahan itu seharusnya bisa mensejahterakan rakyat. Bahasa ekstrimnya orang LH, mohon maaf saya ulangi, tidak boleh ada masyarakat miskin di sekitar hutan karena sesungguhnya mereka adalah hidup dalam lumbung. Nah itulah yang coba kita wujudkan hari ini. Fungsi dari advokasi inilah yang sangat strategis untuk bisa mengorkestrasi ya Pak ya, berbagai macam peraturan di tingkat desa supaya dia suaranya enak, seperti orkestra gitu Pak ya, suaranya enak. Masalah lahan, hutan, kemudian juga ada lahan yang pemukiman. Nah ini coba Pak diorkestrasi Pak, diadvokasi gitu. Dengan baik, dengan berbagai macam peraturan yang ada, sehingga nanti bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. Dalam era pandemi COVID seperti saat ini, keberadaan lumbung pangan masyarakat itu menjadi sangat krusial, penting dalam rangka menjamin pemenuhan ketersediaan dan akses pangan masyarakat. Nah ini arahan Bapak Presiden kita, pemberian akses kelola perhutanan sosial itu tujuannya untuk masyarakat miskin berlahan sempit berada di pinggir kawasan hutan seperti yang disampaikan Pak Direktur. Ditambah lagi Pak Direktur di bawahnya untuk untuk tenaga kerja pemuda dan pemudi kita yang belum memperoleh pekerjaan. Bapak Presiden menekankan bahwa semua kementerian lembaga
untuk mengeluarkan kebijakan bercita rasa Pancasila. Seperti itu. Nah, wujudnya seperti apa? Tidak bisa sendiri-sendiri, Pak. Tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau kemarin ya harus sinkron, harus berkolaborasi, harus sinergi. Seperti itu. Itu arahan Bapak Presiden. Jadi untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini memang kita harus secara pentahelix. Menimbulkan pertanyaan, apakah desa itu sudah benar-benar melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap hak-hak asal-usul dan hak-hak tradisional. Memang bagusnya lahan produktif itu harus ada spasialnya, Pak Fahri. Jadi kita tahu dia itu masuk mana gitu. Jadi ada hutan negara, ada hutan hak, Pak Gunawan. Hutan hak itu adalah hutan yang dibangun oleh masyarakat, ya. Kami tadi Jawa Barat sudah buat MOU dengan Bank BJB, Pak. Sudah buat MOU dengan Bank BJB untuk pendanaan investasi, pendanaan full usaha, dan pendanaan kredit modal kerja. Saya mendapat masukan harus bentuk seperti apa. Jadi nanti kami kembali, kami bisa brainstorm lagi dengan teman-teman apa sih yang perlu didukung oleh kita di INKA 4 itu. Keanggotaannya adalah para praktisi. Para praktisi, ada pimpinan perusahaan, ada pimpinan di pemerintahan juga. Saya mengundang dia karena memang beberapa waktu kemarin sempat WA ke saya. Perkenalan, saya Sony Trison dari IP. Nambah yang akan kita coba diskusikan, ya. Atau 5 kelompok mungkin. Misalnya kita cek, melakukan verifikasi teknis, itu kita bekerja sama sama Dukcapil. Tidak bisa orang di luar masyarakat desa, tidak bisa misalnya si kaya atau bukan orang tiba-tiba dia datang nih, mungkin itu nggak bisa. Saya Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mendukung penuh inovasi program yang dikembangkan oleh Saudara M. Fahri, SSTP, MSI. Saya Sugito, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mendukung inovasi program yang dikembangkan oleh Muhammad Fahri, SSTP, MSI. Saya Nurul Hasida, anggota DPR RI dan anggota Komisi 4 yang membidangi pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup, serta perikanan dan kelautan, dan juga hutan pangan. Saya dengan senang hati memberikan dukungan kepada Bapak Fahri atau Mas Fahri. Saya sangat mendukung optimalisasi akses dan pemanfaatan lahan non-produktif melalui kemitraan strategis. Skema ini digagas oleh M. Fahri, SSTP, MSI. Saya Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP, Rektor Universitas Tadulako, sangat mendukung inovasi program yang dikembangkan oleh Bapak Muhammad Fahri, SSTP, MSI. Saya Cucu Sutara, Ketua Umum KADI Jawa Barat, menyambut baik, mengapresiasi dan mendukung terhadap proyek perubahan yang disusun oleh Pak Fahri. Saya Muhammad Irwan, Bupati Sigi, mendukung inovasi program optimalisasi akses dan pemanfaatan lahan non-produktif melalui kemitraan strategis yang dikembangkan oleh M. Fahri, SSTP, MSI. Saya Rosida Ramawati mendukung proyek perubahan beliau yang mengangkat tema optimalisasi akses dan pemanfaatan lahan non-produktif melalui kemitraan strategis dari Bapak M. Fahri, SSTP, MSI. Ya, saya Anasia Litoba, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mendukung inovasi program yang dikembangkan oleh Saudara Muhammad Fahri. Kami mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang disusun oleh Muhammad Fahri, SOS MSI. Saya Lutfi Latif, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mendukung inovasi program
yang dikembangkan oleh Bapak Muhammad Fahri, SSTP, MSI. Saya Epi Gustiawan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, mendukung inovasi program yang dikembangkan oleh Saudara M. Fahri, SSTP, MSI. Saya Bambang Tirto Yuliono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, mendukung inovasi program yang dikembangkan oleh Saudara M. Fahri, SSTP, MSI. Saya Anom Agustina, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, mendukung inovasi program yang dikembangkan oleh Muhammad Fahri, SSTP, MSI. Saya Tata Irawan, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan proyek perubahan yang digagas oleh Bapak M. Fahri, SSTP, MSI. Saya Lili Hasanuddin, Director of Environmental Governance Unit dari The Asia Foundation Indonesia. Dengan ini mendukung inovasi program yang dikembangkan oleh M. Fahri, SSTP, MSI. Nama saya Ahmad Basa, Kepala Desa Mandalasari, Kecamatan Cikantung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saya mendukung sekali kepada Pak Fahri beserta tim dalam program pelaksanaan proyek perubahan. Saya Iwan Ardiansyah selaku Ketua BPD Desa Mekarwangi bersama Kepala Desa Bang Haji Nur Suratman menyatakan turut bergembira atas hadirnya panduan fasilitasi akses dan pemanfaatan lahan non-produktif melalui kemitraan strategis. Kita tahu bersama bahwa pemulihan ekonomi nasional saat ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tengah pandemi COVID-19 betul-betul membutuhkan kerjasama secara kolaboratif lintas kementerian lembaga maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Upaya kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi secara produktif menjadi penting dan kata kunci untuk kita bisa keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Salah satunya adalah kita harus memanfaatkan lahan-lahan non-produktif yang ada di setiap daerah dan desa sehingga mempunyai nilai ekonomis, nilai tambah bagi masyarakat, serta upaya untuk bisa segera mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat kita. Oleh sebab itu, saya Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mendukung sepenuhnya inovasi program, optimalisasi akses dan pemanfaatan lahan non-produktif melalui kemitraan strategis yang dikembangkan oleh Saudara Muhammad Fahri, SSTP, MSI, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Harapan kita semua bahwa skema pembangunan desa dengan semangat kolaboratif seperti ini dapat menjadi meta role model untuk strategi pengentasan kemiskinan di desa yang ramah lingkungan, serta kita berusaha skema ini bisa dikembangkan lebih jauh, direplikasi ke berbagai desa di seluruh Indonesia. Sukses selalu, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi desa dan pedesaan, bagi warga untuk kita bisa memacu kesejahteraan, mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Terima kasih, salam sehat selalu.